Oke, ya. Jadi kita ulangi lagi tadi, ya. Jadi itu kira-kira ininya, apa definisinya tentang externalities. Ya. Jadi dia menimbulkan apa ya, menyebabkan ada efek lah ya, efek yang dilakukan eh, efek yang dilakukan oleh subjek tertentu gitu siapapun gitu. Kemudian dia menjadikan apa lebih baik atau sebaliknya ya. Tapi dia tidak mendapatkan kompensasi. Jadi kalau kita ambil contoh misalnya ada kegiatan tambang misalnya, batu bara misalnya ya. Di dalam proses penambangan batu bara itu kan ada produsen, ada konsumen ya. Jadi ada produsen batu bara yang menambang itu, ada juga konsumen yang membeli. Kalau mereka berinteraksi kan berarti di pasar, berarti ada demand dan supply-nya. Nah, tetapi ada pihak lain, misalnya pihak lain itu misalnya eh, apa, nelayan ya, nelayan yang menangkap ikan di situ, kemudian karena ada limbah misalnya ya, dibuang di sana, akibatnya adalah perolehan dari penangkapan ikannya berkurang. Nah ini kan dengan cepat kita mengatakan negatif. Nah, negatif. Pertanyaannya dapat nggak kompensasi? Nelayan dapat kompensasi nggak kira-kira? Ya kalau kita biarkan di pasar ya nggak ada yang tidak ada yang peduli. Produsen batu bara nggak peduli dengan efek negatif tadi. Apalagi apalagi konsumennya ya nggak tahu menahu. Nah ini terjadi eh, satu proses produksi, ya kemudian menimbulkan efek negatif, ya, kerugian. Tapi pihak yang rugi tersebut tidak mendapatkan kompensasi. Inilah kita sebut externality. Dalam konteks tadi kita sebut negatif externality. Kalau misalnya kegiatan itu adalah produksi obat kesehatan berarti obat. Di dalam memproduksi obat itu berarti ada produsen, ada konsumen kan? Ya, ada produsen, ada konsumen. Kemudian ada nggak pihak lain yang mendapatkan manfaat apabila misalnya masyarakat menjadi sehat karena ada obat yang sekarang sudah ada obat yang mampu menangani masalah kesehatan. Ada nggak pihak yang mendapatkan manfaat selain konsumen ya? Ada nggak? Kalau ada misalnya siapa? Widya kira-kira siapa yang bisa mendapatkan manfaat itu? Halo, cek Widya. Iya, Pak. Siapa yang kira-kira mendapatkan manfaat dari kegiatan tadi selain konsumennya? Ada kira-kira siapa? Mungkin pemerintah, Pak. Ya, ini bisa jadi kan pemerintah ya. Bisa jadi pemerintah itu mendapatkan manfaat. Karena dengan banyaknya orang sehat ya pemerintah tidak perlu menyiapkan misalnya dana kesehatan yang lebih besar barangkali.
karena masyarakatnya sudah banyak yang sehat. Barangkali perusahaan mendapatkan manfaat ya, karena perusahaan juga tidak menyediakan dana yang besar untuk kesehatan pegawainya misalnya. Nah ini kita sebut dengan eksternalitas juga. Tapi produsen obat dikasih kompensasi? Ya tidak ya. Siapa yang mau kasih kompensasi? Nah ini yang kita sebut dengan externality. Jadi dia menghasilkan sesuatu yang baik, tetapi dia nggak mendapatkan kompensasi. Pihak lain mendapatkan cost, nah, disinilah pemerintah punya peranan yang besar. Disinilah yang kita katakan tadi bahwa pemerintah kadangkala gitu, pemerintah kadangkala bisa memperbaiki gitu, keadaan pasar. Jadi prinsip ilmu ekonomi ya, yang menyatakan bahwa kadangkala, berarti kan kalau kata kadangkala itu kan berarti tidak sering ya, kan kadang-kadang pemerintah jadi bisa memperbaiki loh. Kapan? Yaitu saat ada externalities. Jadi saat ada externalities maka itu pemerintah berperan. Kira-kira bisa di situ. Oke, sampai di sini ada komen, pertanyaan silakan. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi externality itu kan tadi bisa negatif ya, bisa juga positif. Kalau yang negatif banyak lah ya. Tadi saya sebutkan yang positif tuh satu, misalnya tadi produsen obat misalnya. Coba Anda renungi kembali nih 2 menit. Kira-kira eksternalitas positif apalagi contohnya? Contoh lain dari eksternalitas positif apa ya? Di bidang pendidikan kayak guru atau dosen gitu Pak. Ya, oke. Pendidikan, oke, setuju. Pendidikan. Di mana letaknya bahwa pendidikan itu membawa eksternalitas negatif positif? Pendidikan. Coba kita cari sama-sama buktinya bahwa pendidikan itu membawa dampak positif. Peningkatan kualitas SDM, Mbak. Ya. Siapa yang memanfaatkan itu? Siapa yang menikmati? Jadi kalau misalnya saya ambil contoh aja, misalnya mahasiswa PK instan kan dibiayai oleh siapa itu? Untuk makan kos itu siapa yang biayain?
Ya. Nanda siapa enggak? Kalau makan kos sendiri Pak, tapi kalau misalnya biaya perkuliahannya baru pemerintah yang tanggung Pak. Ya khusus Mas PK Instan kan begitu ya. Iya Pak. Di tempat lain kan biaya sendiri semua kan. Jadi Iya untuk Pak. makan dan tempat tinggal, kos dan kebutuhan-kebutuhan lain lah pendukungnya itu siapa yang membiayai? Masa susah bener jawabnya? Pribadi Pak, kalau misalnya kami Pak Ya, Tandur kampus Pak. ya tentu orang tua ya. Oh iya Pak. Kan orang tua gitu. Jadi orang tua yang membiayai itu misalnya. Tentu ada penyelenggara pendidikan. Penyelenggara pendidikannya karena PK Instan ya dibiayai juga sebetulnya. Dibayar juga mereka. Dosen, pegawainya dibayar semua. Cuma yang bayar bukan dari uangnya mahasiswa kan. Karena mahasiswa nggak ditarik biaya. Jadi yang membiayai pemerintah, jadi subsidi pemerintah itu dalam kita di PK Instan. Ya. Nah, prinsipnya sama. Ada yang membiayai sendiri, orang tua, ada penyelenggara pendidikan. Sama. Nah, yang mendapatkan manfaat siapa? Nanda di sekolahin di PK Instan oleh orang tua. Berarti yang menjadi pelakunya Nanda dan orang tua dan penyelenggara pendidikan. Nah, sekarang yang mendapatkan manfaat siapa? Nanda sama pihak pemerintah juga sih Pak. Ya. Kalau Anda kan berarti dalam konteks tadi eksternalitis kan bukan. Ya udah pastilah kita mendapatkan manfaat sendiri kan. Tapi dalam konteks eksternality tadi kan ada dua pelaku yang melakukan kegiatan, tapi ada pihak lain. Jadi dalam hal ini pihak lain yang mendapatkan manfaat. Pihak lain itu seperti yang Anda katakan pemerintah. Jadi pemerintah mendapatkan manfaat. Ya. Jadi pertanyaannya, pemerintah berkepentingan nggak mengeluarkan anggaran 20% pendidikan? Ini Pak. Ya, berkepentingan. Ya. Jadi latar belakang bahwa pemerintah itu 20% menyelenggarakan pendidikan dari APBN itu, ya salah satunya adalah eksternalitas positif. Karena pemerintah mendapatkan manfaat. Jadi tidak ada pekerjaan yang sia-sia. Semuanya kembali kepada yang memberi. Jadi kalau pemerintah memberikan subsidi itu nggak cuma-cuma sebetulnya. Kenapa? Karena akan kembali kepada pemerintah. Jadi kalau Nanda mau kerja di mana? Setelah selesai kerja di mana? Keinginannya. Tergantung penempatan aja Pak. Gimana? Keinginannya. Bukannya pasrah juga. Keinginanmu, preferensi, pilihan. Kalau keinginan tetap di Kementerian Keuangan. Ya, berarti kan sebetulnya Kementerian Keuangan, pemerintah mendapatkan manfaat kembali kan? Ya, benar. Dari yang sudah dialokasikan 20%. Salah satunya kepada PK Instan. Jadi kembali sebetulnya. Jadi dalam konteks ini tidak ada yang sia-sia. Jadi apa yang kita berikan akan kita dapatkan kembali. Pemerintah memberikan subsidi akan kembali lagi ke pemerintah. Nah, ini yang kita sebut dengan eksternalitas positif. Jadi pendidikan juga merupakan eksternalitas positif seperti yang Sheila tadi katakan betul. Produsen obat di bidang kesehatan misalnya, penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi apapun itu juga eksternalitas positif. Kalau Nanda pakai minyak wangi, eksternalitas positif atau negatif? Positif sih Pak. Yakin? Tergantung orangnya juga sih Pak. Nggak tahu ada yang nggak suka juga kan Pak. Ya Wanginya. kalau yang parfum yang mahal ya positif.
Benar, Pak. Parfum yang nggak biasa ya bisa jadi negatif. Karena orang siapa sih ini? Nanda ya lewat. Mereka terganggu dengan aroma parfummu misalnya. Kalau rokok positif negatif? Negatif, Pak. Negatif. Bagi siapa eksternalitas negatif bagi siapa dia rokok? Rokok Orang pasif, sekitar biasa, Pak. Bagi rokok Yang pasif. menghirup asap rokoknya, Pak. iya pihak lain. Jadi orang patut marah gitu dengan orang yang merokok sebetulnya. Kenapa? Karena dia melakukan pencemaran. Ya. Kalau yang merokoknya lebih marah biasanya begitu ya, karena ini uang saya sendiri. Nah, berarti dia nggak ngerti atau belum baca chapter 5-nya Jonathan Gruber tentang externality. Karena externality itu ada definisinya gitu. Jadi externality itu pihak lain. Baik dia mendapatkan manfaat ataupun mendapatkan beban. Kalau asap rokok ya pasti beban. Itu kira-kira begitu. Jadi orang kalau di luar negeri lebih mudah atau lebih sulit mengatur itu? Di luar negeri, di Singapura, negara Eropa tentang larangan merokok misalnya. Lebih mudah, Gimana? Pak. Lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena rokok di sana mahal, Pak. Dalam konteks ini mereka lebih paham tentang eksternalitas. Tingkat pendidikan mereka udah jauh lebih maju. Tingkat informasinya lebih mudah didapat tentang bahaya dari asap rokok misalnya. Ya. Nah itu konkret contoh yang memang bisa kita sampaikan. Ada lagi nggak contoh eksternalitas positif? Kan banyak nih, masih ada 25 lagi. Apalagi coba dipikirkan lagi. 1 menit aja. Masih ada? Pembangunan jalan tol mungkin, Pak. Oke, pembangunan jalan. Pasti eksternalitas. Siapa yang mendapatkan manfaat dari adanya pembangunan jalan tol? Mungkin masyarakat, Pak, bisa berdagang mungkin di rest area. Iya, jadi ada kerumunan orang ya, orang perlu istirahat, jadi menimbulkan efek berantai bagus. Kedua juga menghindari macet ya. Jadi alternatif orang tidak di dalam satu tempat tertentu, tapi dia rela untuk membayar lewat jalan tol. Oke, itu contoh-contohnya. Ya. Nah, yang sangat terkenal itu tentang ini nih. Ini hujan apa ini? Hujan asam. Ya. Pemanasan global. Kalau suara musik itu suara musik ya. Itu bisa menimbulkan negatif kan? Nutup jalan misalnya. Udah jelas itu mengganggu. Jadi suara juga bisa mengganggu. Bukan hanya aroma, tapi suara pun juga polusi. Nah, itu namanya externality. Nah, tentang global warming itu mulai tahun 90-an. Jadi mulai tahun 90-an penduduk dunia sudah peduli bahwa global warming itu merupakan dampak buruk atau hujan asam itu juga. Dari mana asal mulanya global warming itu atau hujan asam itu? Kan dari penggunaan energi yang berasal dari fosil katanya gitu ya. Jadi penggunaan bahan bakar itu ya, baik gas, turunan-turunannya dan sebagainya ya. Itu semua menimbulkan itu pemanasan global. Nah, itu tahun 90-an sudah mulai
isu itu mulai 80-an ya awalnya. Kemudian tahun 90-an dibuat pertemuan itu di Jepang, Kyoto. Negara-negara itu berkumpul untuk membicarakan tentang bahayanya pemanasan global. Jadi 25 tahun yang lalu kan ya, tahun 97 itu berarti kan hampir 30 tahun. Tapi sampai hari ini susah mengaturnya. Jadi kalau di kota-kota besar lebih suka membangun misalnya dengan menggunakan kaca, jadi panas. Efeknya adalah penggunaan pendingin ruangan, AC. Nah, itu membuat terjadinya panas. Itu contohnya tuh. Nah, satu lagi riset itu yang positif. Research and development itu merupakan contoh positif, termasuk pendidikan, ya jalan tol tadi dibangun. Oke. Nah ini tadi penggunaan bahan bakar. Nah sekarang harus dicari bahan bakar alternatif harusnya. Dari mana? Kira-kira bahan alternatifnya apa ya? Bahan bakar dari fosil itu alternatifnya apa? Gas bisa nggak? Biogas itu bisa. Biogas ya, biogas. Jadi gas. Gas itu dihasilkan dari mana? Panas bumi kalau nggak salah. Ya, ya dari ini bisa dari proses tumbuhan bisa kan ya, sehingga menghasilkan gas. Jadi bukan hanya gas yang ada di perut bumi, tapi ya, diolah melalui ya tadi riset tadi ya. Jadi para ahli-ahli lah mencari alternatif. Katanya menggunakan tanaman buah jarak. Sudah dicoba di UI dan IPB. Ya tapi tetap mahal ya. Mahal karena belum massal kan masih. Atau di Indonesia banyak apa? Apa namanya? Ketela. Apa singkong? Singkong itu asal ditanam tumbuh gitu ya di Indonesia, cocok lah. Nah itu katanya bisa menghasilkan gas juga kalau diolah. Nah gasnya itu bisa menjadi sumber alternatif penggunaan energi. Tapi itu masih risetnya masih panjang karena butuh biaya besar kan, ya. Dan keinginan politik juga ya. Oke itu contoh-contohnya. Oke, gas alam. Nah ini apa nih, gambar apa? Oh ini kenaikan temperatur. Jadi dari tahun 18 abad 19, kemudian abad 20, 21, 20 nih. Dari abad 19 ke abad 20. Tahun 2000 itu kan abad, sebelum 2000 berarti abad 20 ya. Kalau 2000-an kan abad 21. Itu kelihatan ada tren yang meningkat nih tentang temperatur. Oke, ini bisa kita bayangkan. Sekali lagi itu bisa dapat dua ya. Jadi tergantung kepada tempat juga ya. Kalau temperatur yang pemanasan, temperatur yang semakin panas itu di Amerika Serikat membawa dampak positif juga gitu. Jadi
pertaniannya kan Amerika juga pertanian. Jadi Amerika itu memproduksi pertanian juga yang besar karena wilayahnya luas kan. Itu baik bagi mereka itu bertambah output dan kualitinya bertambah. Ya. Tapi kalau di negara yang negara yang dekat dengan tingkat level laut ya, batas dasar lautnya itu pemanasan global menjadikan negara itu makin lama makin turun dari permukaan laut. Akibatnya ya bisa kalau tidak ditanggulangi akibatnya bisa tenggelam kan. Kalau terjadi sesuatu ya, jadi suatu keadaan yang ekstrem gitu, tsunami misalnya atau gempa gitu ya, itu bisa menjadikan Bangladesh bisa tenggelam gitu. Mungkin Jakarta juga kan termasuk kota yang di bawah tingkatnya di bawah permukaan laut sebetulnya. Oke, itu keadaan alam jadi bisa dua, jadi bukan hanya negatif tapi juga ada yang positif. Tanya coba. Kalau di kasus Bangladesh, kira-kira kalau tidak ingin Bangladesh tenggelam, jadi pada siapa mereka berharap? Kira-kira rakyat Bangladesh berharapnya kepada siapa? Pemerintah. Ya pada pemerintah. Nggak mungkin pada swasta. Swasta itu nggak memikirkan, nggak tertarik memikirkan. Ya. Perusahaan-perusahaan itu nggak tertarik memikirkan itu, sehingga mengeluarkan biaya besar untuk menanggulangi ini atau mengurangi produksinya gitu. Nggak terjadi. Nah, siapa yang membuatnya? Pemerintah. Pemerintah cukup campur tangan. Jadi intervensi pemerintah salah satunya adalah karena adanya externality, baik yang positif maupun yang negatif. Nah itu saya kira itu sudah pokoknya tuh. Jadi walaupun ada di pendahuluan tapi itu sudah pokoknya yang saya sampaikan barusan. Jadi kalau Anda berhasil tangkap tadi poin-poinnya itu, untuk berikutnya Anda akan mudah. Oke, ini ada pertanyaan, ada komentar? Oke, kalau belum ada negatif tadi externality ada dua, ada production, ada consumption. Jadi ada dalam hal produksi dia menimbulkan externalities negatif, ada juga yang konsumsi. Nah dalam membahas ini nanti berikutnya ada yang positif ya. Ini kan tadi ini yang awalnya kan negatif. Nanti berikutnya ada dua lagi, positive production dengan positive consumption. Jadi ada empat buah kurva. Sudah ada yang baca kurvanya semalam atau kemarin atau pagi tadi? Ada yang sudah buka? Nanda udah buka? Udah Pak. Udah dilihat-lihat. Udah Pak. Kurvanya sudah ya. Ya jadi yang pertama tentu kita gambarkan dulu ya. Itu kan dua dimensi ya. Jadi ada sumbu tegak, sumbu datar. Kita menggunakan demand dan supply. Jadi kita gambarkan dulu demand dan supply mula-mula sebelum ada externality. Kemudian kita lihat konteksnya. Kalau disebut sebagai production berarti diwakili oleh kurva supply. Ya. Kalau consumption berarti diwakili oleh kurva demand. Ya. Yang kedua, kata negatif. Negatif berarti kan beban. Kalau beban berarti bergesernya kemana? Ke kiri atau ke kanan?
ke kiri. Jadi negatif production externality nanti digambarkan dengan kurva supply yang bergesernya ke kiri. Ya. Kalau negatif consumption externality bagaimana analisisnya? Kurva demand-nya bergeser ke kiri. Ya, kurva demand-nya nanti yang bergeser ke kiri. Kalau positif production externality, Supply-nya ke kanan, Pak. supply-nya ke kanan. Kalau positif consumption, Demand-nya ke kanan, Pak. demand-nya ke kanan. Nah, itu yang perlu Anda perhatikan itu. Setelah itu nanti diikuti alurnya, nanti ketemu. Yang dicari adalah potensi yang hilang, yang namanya loss. Kalau loss berarti dead weight loss, DWL. Jadi ini sama dengan membahas tentang pajak, yaitu yang dibahas tentang beban pajak, ukurannya adalah surplus konsumen kan kemarin, diwakili dengan gambar segitiga DWL, dead weight loss. Nah, kurva ini nanti juga sama. Yang dicari adalah berapa besar DWL-nya. Mengapa disebut dead weight loss? Ya, karena dia harusnya mendapatkan kompensasi. Kalau dia mendapatkan negatif externality, harusnya mendapatkan kompensasi. Tapi karena dia nggak dapat kompensasi, maka kita sebut dengan loss. Begitu juga dengan yang positif, harusnya mendapatkan apresiasi gitu. Harusnya diberikan reward gitu. Tapi nyatanya tidak. Nah, karena dia tidak mendapatkan itu berarti dia potential loss. Maka kita sebut dengan dead weight loss juga. Jadi walaupun dia positif, tetap dibuatkan dead weight loss-nya. Nah, ini jangan tertukar. Biasanya kita menganggap dead weight loss itu sebagai cost saja, tapi positif pun dead weight loss. Karena dia potensi mendapatkan apresiasi itu tidak diterima, gitu. Tidak dia dapatkan. Oke, kita ambil contoh gambar nih sekarang. Siap-siap kita lihat dengan menggunakan kurva. Ini negatif production ya, externality. Negatif. Ini kita ambil contoh industri baja kan, ya. Industri baja. Ya. Jadi ada penambangan baja gitu ya. Kemudian di dalam penambangan baja itu ada produsen, ada konsumen kan. Produsennya itu penambangnya, perusahaan yang melakukan penambangan, yang konsumennya ya pembeli perusahaan yang beli baja. Ada nggak pihak lain yang mendapatkan kerugian? Nah, negatif kerugian. Ada, yaitu fisherman. Kira-kira diambil singkatnya gitu. Berarti kita yakin bahwa ini sekarang namanya negatif production externalities. Dan mereka tidak mendapat kompensasi. Oke. Nah, itu digambarkan di gambar 2. Gambar 2 tuh ini. Nah, ini yang saya katakan tadi apa nih? Gambar kurva dan demand. Ya. Gambar kurva demand. Tapi sekarang kita samakan dengan private. Private lawannya sosial. Private lawannya sosial. Kalau ini marginal cost, yang ini marginal benefit. Jadi ada price, ada quantity. Nah, ini sebelum kita menganalisis tentang adanya loss ya. Jadi ada P1, Q1. Kita ingin uji sekarang negatif production externality.
Berarti kurva yang bergeser supply kan? Supply atau demand? Supply, Pak. Supply. Ke kiri kan? Kiri ya. Ya kiri. Kita coba lihat. Ini pertama kerusakan damage ya. Jadi ada tambahan kerugian yang kita sebut tadi fisherman tadi. Jadi dalam produksi ini sekarang tidak hanya ada marginal cost dan marginal benefit, bukan hanya supply dan demand saja, tapi ada kerugian atau kerusakan, marginal kerusakan, tambahan kerusakan yang dialami oleh nelayan. Itu katakanlah sebesar MD itu, kemudian sekarang kita lihat kurvanya kita jadi ya, geser. Jadi sekarang SMC itu atau supply itu sekarang menjadi PMC dan MD. Ya. Sehingga gesernya ke kiri. Kalau geser ke kiri berarti sekarang ada kelebihan produksi kan? Benar nggak? Ya, ada kelebihan produksi yang harusnya Q2 harusnya kalau mau mengurangi dampaknya harusnya produksinya berkurang, tapi kan tidak berkurang faktanya. Tetap diproduksi sebesar Q1. Seharusnya Q2, tapi yang diproduksi Q1. Jadi ada kelebihan produksi. Nah, nanti kelebihan produksi itulah yang akhirnya menciptakan loss bagi fisherman tadi. Nah, sebesar segitiga. Segitiga inilah kita sebut dengan deadweight loss. Itu kira-kira begitu. Jadi kalau kita ganti negatif consumption externality ya sama juga. Semua sekarang bentuknya demand yang bergeser ke kiri. Nanti kita akan dapatkan juga segitiganya. Ya, jadi ini di sini dulu pemahamannya. Kalau ada yang mau komen bertanya silakan. Sebelum nanti kita lanjutkan lagi. Jadi tidak susah ya karena kita tadi sudah berhasil mengidentifikasi gitu ya kurva-kurva mana yang bergerak dan kemana arah pergerakannya. Satu lagi, ya sorry, silakan Budi. Pak, kalau lihat dari kurva ini kan kita dapat ambil kesimpulan bahwa langkah yang bisa dilakukan itu kayak menurunkan kuantitasnya atau dan kayak meningkatkan harganya, karena misalnya ditingkatin harganya karena ada biaya-biaya seperti kayak buat bersihin aliran sungainya atau apa gitu kan Pak. Nah, yang saya tanyakan itu ada nggak sih Pak peran pemerintah kayak ngasih subsidi atau memberikan pajak gitu untuk mengatasi kurva ini gitu Pak, atau cuman dari segi itu aja Pak? Ya, bisa, sangat bisa dan harus dilakukan oleh pemerintah. Jadi kita kan step satu tadi, stepnya belajar ini kan tadi baru sampai di menganalisis adanya deadweight loss. Apabila pemerintah belum melakukan. Jadi kalau pemerintah nggak melakukan, maka Anda dengan cepat mengatakan, oh iya ada kerugian Pak, eksternalitas negatif. Coba buktikan dengan gambar. Ini segitiga merah. Segitiga merah ini kan deadweight loss. Ya, deadweight loss itu kan berarti kesejahteraan yang hilang kan. Siapa yang mendapatkan loss ini? Fisherman. Mereka yang tidak terlibat dalam produksi ini. Jadi kalau misalnya nanti tema berikutnya baru bagaimana cara mengatasinya. Nah, kalau cara mengatasinya tentu macam-macam kan. Misalnya dengan memberikan pajak besar, misalnya, di mana nanti pajak itu nanti dikompensasi buat masyarakat sekitar kan gitu kan. Atau membuat regulasi misalnya. Ini
selain Anda membayar kompensasi lain misalnya, tapi dibuat aturan lagi tambahan. Aturannya misalnya ambang batas pembuangan limbah. Jadi perusahaan sekarang harus diperiksa oleh tim pemerintah gitu ya, aparatur pemerintah untuk mengecek ambang batas yang diperbolehkan, sehingga nanti akan turun tim untuk memeriksa itu. Jadi nggak main-main mereka. Dikasih peraturan lagi, apabila terjadi pelanggaran dalam ambang batas maka akan diberikan sanksi denda sebesar per kubik yang sudah dibuang. Nanti itu kan menghalangi perusahaan untuk tidak melakukan kerugian bagi nelayan misalnya gitu. Bisa memberikan kompensasi. Dan itu nggak bisa itu sampai titik ini kita belum bicara tentang faktor lain yang bisa mengatasi ya. Baru di sektor pemerintah tadi yang tadi Budi tanyakan gitu kan. Bagaimana Pak pemerintah? Ya pemerintah turun tangan. Kalau ini kan belum nih. Jadi si segitiga ini harusnya dikembalikan lagi kepada nelayan kan. Contoh misalnya kepada masyarakat di sekitar itu diberikan kompensasi berupa misalnya apa, makanan gitu, kan bisa dilakukan itu kan, atau terhadap mereka anak-anak yang sekolah diberikan paket setiap bulan untuk mendapatkan bantuan alat-alat tulis. Ya, itu semua bisa dilakukan ya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan, atau pengenaan pajak. Kalau pengenaan pajak kan tadi tuh, sehingga pengenaan pajak nanti akan menyebabkan produsen dan konsumen sama-sama mendapatkan kesejahteraan yang hilang, yang disebut dengan debt weight loss. Jangan lupa, walaupun dia konsumen tapi perusahaan ya. Konsumen baja siapa? Budi, kira-kira. Konsumen baja. Perusahaan Kira-kira ya perusahaan besar kan, nggak mungkin masyarakat ya. Masyarakat nggak perlu baja, yang perlunya beras. Ya. Itu walaupun konsumen, pengertian konsumennya adalah konglomerat juga gitu. Ya. Penambangnya, perusahaan penambang bajanya juga perusahaan raksasa juga gitu, nggak mungkin perusahaan kecil. Nah, jadi kalau dikenakan pajak, mereka dua-duanya sama mendapatkan debt weight loss, produsen maupun konsumen, tapi konsumennya juga konglomerat ya. Ya, jadi adil gitu pemberiannya. Kecuali kalau pengenaan pajak terhadap konsumsi minyak goreng misalnya, wah itu memberatkan siapapun ya, karena masyarakat langsung mengkonsumsi. Itu betul Budi itu. Tapi itu nanti dalam tema berikut. Ya, jadi sudah lompat. Bagus tapi ini. Oke, ada komen lain, pertanyaan lain? Silakan. Tanya Pak. Ya, enggak. Silakan. Melanjutkan pertanyaan Budi tadi Pak. Kalau misalnya pemerintah memberikan intervensi berupa pengenaan pajak, itu kan nanti kurvanya dari yang biru akan geser ke yang hijau kan Pak? Iya. Sehingga marginal damage-nya itu jadi hilang. Dan private production level yang DWL-nya ini juga akan hilang juga Pak. Begitu ya Pak? Iya, betul. Tapi ketika digeser seperti itu, bukannya akan muncul DWL yang lain ya Pak? Seperti yang kita pelajari PM2. Iya betul. Jadi DWL-nya digeser aja ke produsen konsumen. Kalau DWL yang sebelum pengenaan pajak ini, DWL-nya dibebankan ke produsen ya Pak? Yang sekarang ini kan yang kena fisherman.
Ya, tapi kalau misalnya dikenakan pajak nanti sehingga kurvanya bergeser ke yang hijau, itu DWL-nya ditanggung sama produsen maupun konsumennya, Pak? Iya, nanti dia akan kelihatan di apanya. Ini betul yang kelihatan di elastisitas ya. Seperti yang sudah kita analisis kemarin. Jadi nanti ada contoh-contoh di chapter ini tentang pengenaan pajak maupun subsidi nanti. Nanti belakangan akan kita lihat itu. Prinsip dasarnya betul seperti yang Anda tadi sampaikan. Gitu. Raihan. Gitu. Jadi ini sekedar menggeser-geser aja sebetulnya. Baik, Pak. Ini kan kita sedang mencoba mencari alternatif ya, karena kalau eksternalitas dibiarkan gitu, maka yang rugi yang paling dekat dengan produksi ini gitu. Yang dekat dengan ini kan masyarakat sekitar dan nelayan dan diwakili nelayan ya. Kalau yang masyarakat yang jauhnya kan nggak kena ya. Apalagi konsumennya nggak bakalan dapat externality negatifnya nggak kan, dia jauh kan, dia malah dapat manfaat kan karena adanya demand dan supply. Demand dan supply berarti kan kalau kemarin kita lihat surplus konsumen produsennya kan hampir sama ya, katakanlah sama lah asumsinya gitu ya. Artinya mereka bagi dua. Ya. Nah setelah ada pajak baru nanti akan kelihatan bahwa mereka akan menerima beban pajak produsen dan konsumen. Tapi ingat konsumennya konsumen perusahaan ya. Karena biasanya yang menimbulkan kerusakan itu kan industri besar. Batu bara misalnya. Itu menimbulkan itu kan ya, dampak yang disebut eksternalitis, negatif. Gitu kan ya. Dan itu kalau kita analisis besar sekali gitu. Di masyarakat lokalnya juga besar. Kemudian pemanasan global, apalagi kalau pemanasan global berarti namanya global ya. Kalau namanya global berarti semua orang bahkan dunia gitu. Dunia akan terpengaruh. Jadi hutan di Indonesia yang ditebangin untuk industri kayu misalnya karena dibutuhkan kayu yang banyak itu bisa menimbulkan global warming kan. Kalau global warming bisa mengakibatkan di Eropa itu misalnya terjadi hujan asam misalnya. Sehingga mereka mengatakan hujan asam yang terjadi di Eropa itu diakibatkan karena adanya pemanasan global. Pemanasan global yang ada itu akibat banyaknya hutan yang ditebang. Karena adanya industrialisasi yang ada di negara Indonesia. Sehingga mereka menuntut Indonesia harus dikasih, karena sudah menimbulkan eksternalitas negatif, Indonesia harus dikasih apa? Dikasih punishment. Caranya gimana? Kira-kira Anda bisa baca nggak arah mereka untuk itu? Untuk memberikan punishment bentuknya apa kira-kira? Kalau kondisi kejadian seperti itu. Ya bisa aja mereka mengembargo ya. Kan mereka negara-negara itu bersatu kan. Negara Eropa misalnya Eropa embargo produk kayu Indonesia. Pokoknya kalau ada unsur kayunya dia embargo. Nggak boleh masuk misalnya. Supaya Indonesia mengurangi penebangan hutan. Kan itu intinya ya. Kan nggak bisa mereka paksa kan. Mereka bisa maksa nggak? Nggak bisa ya. Karena negara yang berdaulat kan. Indonesia juga nggak bisa dipaksa gitu. Tapi Indonesia, kalau Indonesia dilarang memproduksi kayunya supaya hutannya itu nggak boleh tebangin, Indonesia harusnya dapat kompensasi nggak menurut harusnya? Kalau Indonesia tidak menebangi hutannya, bagi dunia mereka mendapatkan apa penduduk dunia? Penduduk Eropa lah katakan. Udara yang segar, Pak. Ya, artinya mendapatkan apa itu?
manfaat. Apa yang disebut manfaatnya apa? Udara segar itu masuk dalam konteks kita ini apa namanya? Eksternalitas, Pak. Eksternalitas Eksternalitas positif ya. Iya, jadi itu konteksnya. Jadi kalau Indonesia diminta untuk tidak menebangi hutannya, karena Indonesia kan butuh industrialisasi nih. Kalau Indonesia dilarang itu oke, nggak apa-apa Indonesia bilang. Tapi berarti Anda mendapatkan eksternalitas positif. Kalau eksternalitas positif, siapa yang menanggung beban ruginya? Jet weight loss-nya siapa yang menanggung? Indonesia atau penduduk dunia? Penduduk dunia, Pak. Yang mendapatkan eksternalitas negatif, yang harusnya mendapatkan kompensasi. Ya harusnya Indonesia dong dikasih kompensasi, dikasih imbalan, harusnya kan. Tapi kan tidak terjadi itu. Makanya kita sebut kalau itu berlangsung maka terdapat apa externality yang kita sebut dengan externality positif. Saya katakan tadi eksternalitas positif itu diukurnya juga menggunakan dead weight loss. Siapa yang loss? Ya, Indonesia dipaksa untuk tidak melakukan industrialisasi. Padahal Indonesia sebagai negara berkembang ingin PDB-nya tinggi kan. Negara Inggris melakukan industrialisasi nggak? Negara Inggris sekarang kan jadi negara yang seperti hari ini kan ya. Kalau 200-300 tahun yang lalu Inggris itu seperti apa? 400-500 tahun yang lalu. Daerah Inggris itu. Ya pasti hutannya banyak. Ya. Belum ada industrialisasi mereka. Jadi mereka melakukan dulu. Ya. Jadi negara itu memang begitu. Tadinya hutan-hutan, kemudian dibikin industrialisasi. Dampaknya adalah hutannya ditebangin. Setelah hutannya ditebangin, mereka menjadi negara industri Inggris hari ini. Nah, Indonesia sekarang ingin menjadi negara industrialisasi. Kan Indonesia punya potensi alam yang bagus hutannya. Indonesia juga ingin niru Inggris 400 tahun yang lalu. Tapi hari ini orang Eropa bilang jangan begitu, gitu. Jangan lakukan kesalahan yang sama. Nah, itulah yang terjadi sehingga masalah global warming itu tidak pernah ada kata putus nih gitu. Jadi disepakati di tingkat wacana tapi di tingkat implementasinya tidak mudah untuk dilaksanakan. Kalau Amerika Serikat mau nggak melakukan seperti yang ada di deklarasi Kyoto itu? Ya, kalau Amerika mau berarti Amerika harus menanggung kos yang besar dari APBN mereka. Ya. Karena mereka sebagai negara industri menciptakan mobil, pesawat, Boeing. Mobil dengan Boeing itu bahan bakarnya masih sekarang apa? Ya masih bahan bakar dari fosil. Kalau bahan bakar fosilnya harus dikurangin, berarti industri pesawat dan mobil Amerika pasti jauh berkurang. Dan kalau itu terjadi, PDB mereka akan merosot. Makanya mereka setuju di wacananya, tapi begitu diimplementasinya mereka berpikir. Karena kalau itu ditandatangani mereka, berarti cost-nya akan sangat besar. Nah, itulah tentang eksternalitas. Oke, saya kira itu. Ya, untuk berikutnya nanti sama ya, prinsipnya sama ya. Jadi saya jelaskan yang satu saja karena yang kalau positive production ya kelihatan nanti. Nah ini penjelasannya. Ya. Ini penjelasan PMB sama dengan PMC. PMB itu tadi apa? Demand dan supply. Private marginal benefit dan private marginal cost. Ya. Jadi marginal cost-nya itu supply apa demand? Supply. Jadi ingat di teori ilmu ekonomi mikro ya. Jadi marginal cost perusahaan itu sebenarnya adalah kurva penawarannya, supply ya.
pasti itu. Jadi PMC itu ya supply. Berarti PMB-nya adalah demand. Private. Mengapa disebut private? Ada yang sudah baca belum? Nanti dikasih nilai tinggi misalnya yang berhasil menjawabnya. Ya, yang memperoleh manfaat hanya dirinya sendiri. Betul, yang private itu dirinya sendiri. Kalau misalnya industri baja, private-nya siapa? Pabrik bajanya. Bajak sendiri, Pak. Ini kan ada private, ada sosial nanti. Ini baru private marginal cost. Nanti ada sosial marginal cost. Ini nah SMC, sosial marginal cost. Kalau ini awalnya tadi kan PMC, private dan sosial. Nah, sekarang kita mana tadi? Kalau industri baja betul tadi salah betul. Private tuh kalau industri baja berarti private-nya apa? Private-nya adalah produsen dan konsumennya. Yang sosial mana? Yang sosial itu yang fisherman-nya. Atau masyarakat di sekitar itu. Jadi kalau tidak ada externality, ya SMC sama dengan PMC. Kalau nggak ada, berarti nggak ada. Atau SMC-nya 0. Nggak ada tambahan. Nggak ada tambahan cost. Tidak ada tambahan sosial marginal cost, tidak ada tambahan, tidak ada marginal. Atau tidak ada tambahan social cost. Atau bahasa aslinya social marginal cost. Kalau dia ada berarti ada kerusakan. Nah, kalau ada externality negatif berarti dia ada kerusakan. Jadi PMC-nya ditambah dengan MD. MD itu kan tambahan kerusakan. Oke itu ya. Tuh. Nanti kelihatan ini penjelasan yang kurvanya tadi, penjelasan kurva. Ini dan contoh misalnya tentang asap rokok. Ya. Jadi si asap rokok itu yang mengganggu orang lain. Ini negatif, tadi positif. Ya. Kalau kita cepatkan gambarnya berarti yang bergeser yang mana? Demand atau supply? Demand ya. Gesernya ke kiri, ke bawah. Nanti kita lihat yang ke bawah. Nah itu kan ke bawah, kiri. Nanti diambil dari garis merah mula-mula ya. Simbangan mula-mula. Mana simbangan mula-mulanya? Simbangan mula-mulanya kan di titik P1, P1. Berarti ada segitiga merah. Nah, itu namanya feedback loss. Nah, ini masih negatif. Penjelasannya itu. Oke, kita lompatkan karena ini sama saja ya dengan penjelasan awal tadi sama. Nah, kemudian ada lagi yang positif ya, positif. Jadi ada yang negatif, ada yang positif. Positif tadi yang sudah Anda sebutkan tadi ya. Yang harusnya kan mereka mendapatkan kompensasi kan. Research development itu production externality. Ya. Kalau yang consumption itu misalnya, yang consumption itu tadi tuh yang mengkonsumsi tapi yang mendapatkan manfaat itu orang lain. Ya tentu yang konsumsi pasti dapat manfaat, namanya dia membeli karena dapat manfaat kan. Tapi ada pihak lain selain dia yang mendapatkan manfaat. Itu namanya positif. Nah, misalnya kalau tetangga kita membuat apa ya, taman yang bagus itu,
Yang mendapatkan manfaat selain orang itu siapa? Orang sekitar yang melihat. Masyarakat sekitar. Iya, masyarakat sekitar yang melihat itu pasti orang, wih bagus ya, enak kalau lewat sini gitu. Oh iya nih, enak lewat jalan sini aja kalau pulang sambil melihat taman rumah orang itu. Jadi orang lain senang gitu mendapatkan manfaat. Tapi si pemilik tentu mengeluarkan uang untuk dirinya, bukan untuk orang lain kan, untuk dirinya. Tapi orang lain mendapatkan manfaat, namanya externalities positif. Kalau misalnya ada rumah yang di pinggir jalan dan kemudian rumahnya itu menghadap dua jalan, hook berarti rumah hook itu menghadap di dua jalan. Kemudian dia pasang lampu yang menerangi jalan sekitar. Karena rumahnya itu di depan jalan, jadi dia membuat lampu yang memang dia khususkan untuk bisa menerangi jalan, biar nggak ini rumah biar aman gitu maksud dia, supaya kalau ada sesuatu bisa terlihat gitu. Tujuan dia itu, tapi masyarakat mendapatkan manfaat kan ya, yang lewat jalan itu. Enak tuh lewat jalan sana aja, terang gitu. Jadi nggak takut. Nah itu namanya eksternalitas positif, consumption. Positif consumption externality. Itu contoh-contoh yang banyak sih contoh lain. Nah kalau kita, nah dalam contoh ini coba kita lihat menarik nih. Ini apa nih? Positive production externality. Ini seorang apa? Seorang apa nih? Oval Akbar masih monitor. Iya, Pak. Iya. Ini seorang apa nih? Coba kalau Anda baca. Polisi, Pak. Kenapa deh? Iya polisi ngapain? Oval kenapa? Iya, Pak. Beli donat, Pak, dekat rumah, Pak. Kemudian Raselia mana? Pak. Ya, Pak. Ya. Gimana nih penjelasan? Ini kan ada polisi yang membeli donat di dekat rumahnya. Terus tetangganya merasa kayak merasa lebih aman karena ada polisi yang di situ, Pak. Terus? Dalam hal ini produksi donat meningkatkan kesejahteraan tetangga. Iya, jadi kalau polisi sering beli donat di sebuah toko donat, toko roti ya, di mana rumah kita ada di situ, rumah kita bersebelahan dengan toko roti misalnya. Kan kalau sering si polisi itu membeli, berarti kan polisi itu sering melewati rumah kita kan, di depan rumah kita. Nah itu perasaan kita jadi aman, relatif lebih aman, atau masyarakat sekitar itu menjadi aman. Jadi karena produksi roti ada di rumah di toko itu, maka masyarakat mendapatkan manfaat.
Nah, ini salah satu contoh positive production externalities. Ya, kalau kita kembangkan contoh-contoh itu sangat banyak gitu, positive production externalities. Ya, sangat banyak. Misalnya lampu jalan tadi, taman yang dibuat, ya, jalan yang diperbaiki, ya, lingkungan yang dibuat dengan cat-cat yang baik gitu. Jadi taman-taman kota gitu ya. Jalan-jalan yang di tembok-tembok pinggir jalan yang dibuat gambar-gambar yang menarik, itu menjadikan positif ya, externality. Nah, jadi walaupun ini tidak harusnya dapat nggak si toko roti tadi, karena sudah memberikan manfaat, harusnya dapat kompensasi nggak? Penghargaan? Iya harusnya. Tapi karena nggak menerima ya kita sebut dengan externalities. Ya itu, saya kira itu. Ya. Sedangkan gambarnya sama ini. Ya kita lihat sedikit gambarnya ya. Positive production externality berarti kurvanya masih supply tapi ke kanan ya. Supply tapi ke kanan. Nah, MC-nya ke kanan. Kemudian jadinya berkurang harganya maksudnya. Kemudian output bertambah. Berarti ya ada dari titik mula-mula yang merah tuh, yang titik mula-mula P1 Q1 tuh ya. Pertemuan itu berarti nanti ada segitiga merah. Jadi walaupun positif, kita sebut dia juga dengan dead weight loss. Mengapa dead weight loss ya? Karena harusnya mendapatkan si toko roti harusnya mendapatkan kompensasi, reward, karena sudah memberikan manfaat. Tapi karena nggak dapat, maka disebut dengan loss. Oke itu ya, itu dulu sementara. Kita break dulu. Kita nanti lanjut tadi yang ditanyakan ya tentang solusi ya. Sudah terlihat di layar? Ya Pak, sudah terlihat. Sudah ya. Oke. Jadi ini salah satu solusi ya. Jadi disebut kuase. Kuase ini nama orang ya. Yang pertama kali mengamati hal yang sama tuh. Mengamati hal ini. Jadi inti dari teori ini adalah tentang tawar menawar. Jadi ada bargaining. Jadi ada apa ya namanya? Kesepakatan lah, ya, kesepakatan antara misalnya produsen baja dengan fisherman misalnya, dengan para nelayan gitu. Ya. Jadi yang tadi kita dapatkan tentang peran pemerintah tidak selamanya gitu. Jadi tidak selamanya masalah eksternalitis ini diselesaikan melalui kebijakan pemerintah, tapi bisa dengan cara mereka itu berarti antara produsen si penghasil eksternalitis negatif ini dengan yang merasakan dampak negatifnya. Tadi kita sebut sebagai nelayan ya. Jadi nelayan bernegosiasi dengan produsen. Nah ini bisa berbagai variasi bisa dibuatkan ya. Jadi ada berbagai variasi. Gitu. Variasi pertama barangkali malah produsen misalnya memberikan kompensasi. Yang umum dilakukan itu produsen misalnya memberikan kompensasi. Sehingga nanti tercapai atau menutup dari sosial margin ya, cost-nya. Jadi yang tadinya mendapatkan segitiga tadi yang kita sebut dengan loss tadi itu dikompensasi oleh produsen misalnya, itu yang sering dilakukan. Atau cara kedua juga bisa, misalnya
Justru kebalikannya. Kalau kita lihat nelayan kan, kita selalu mengartikan nelayan itu sebagai orang yang kecil ya, masyarakat biasa. Gitu. Tapi kalau di negara lain nelayan itu bisa sebagai sebuah konglomerasi atau perusahaan besar. Jadi tergantung kepada kekuatannya. Kalau nelayan itu nelayan yang dalam tanda kutip ya, berarti dia sebagai perusahaan besar ya, barangkali malah dia memberikan memberikan sesuatu kepada perusahaan baja gitu, supaya mereka mau mengurangi produksinya, sehingga ambang batas dari polusi yang diciptakan oleh perusahaan baja itu bisa berkurang karena produksi dari bajanya memang dikurangi. Nah kalau itu yang terjadi berarti yang sebaliknya, berarti fisherman yang nelayan yang memberikan kompensasi. Jadi ada dua hal. Prinsipnya menjawab pertanyaan misalnya, apakah kalau ada eksternalitas negatif hanya pemerintah sebagai jalan keluarnya satu-satunya gitu? Nah, jawabannya adalah tidak, karena ada yang namanya Coase teorem atau teorinya Coase, yaitu yang mengatakan bahwa sebetulnya mereka bisa bernegosiasi. Nah, bagaimana negosiasi itu tergantung kepada kekuatan dua pihak. Kalau mereka sama-sama kuat ya berarti negosiasinya ya win-win lah. Tapi kalau misalnya masyarakat kecil ya biasanya kalah negosiasinya dengan yang perusahaan besar. Oleh karena itu kalau memang itu yang terjadi mereka nggak sepakat biasanya. Kalau nelayan kecil sama perusahaan baja besar yang barangkali nggak sepakat ya, barangkali ya, karena akhirnya pemerintah masuk untuk menyelesaikan konflik. Nah itu disebut dengan Coase teorem, ya. Teori Coase. Nah kita cukupkan dulu ya di teori Coase saja. Gitu. Jadi tentang pajak Pigovian, tentang peraturan-peraturan lain nanti kita sambung di minggu depan, atau sepintas minggu depan nanti saya akan sampaikan, tapi Anda akan membacanya kembali di rumah masing-masing ya untuk menambah informasi. Karena kita juga harus istirahat juga karena memang bulan puasa juga lumayan ya. Ada efeknya juga gitu. Walaupun jangan dijadikan alasan juga untuk tidak produktif sebetulnya. Tapi memang sejak pagi saya agak kurang fit dikit ya. Karena kemalaman tidurnya kayaknya, kemalaman, jadi harus bangun dini hari pagi hingga terasa agak ini kurang fit gitu ya. Ya barangkali menjelang maghrib kembali pulih biasanya. Ya. Kalau lemes-lemesnya itu menjelang maghrib baru pulih. Kekurangan cairan biasanya gitu. Ya. Nah yang terakhir sebelum kita tutup itu misalnya ada, ini tinggal 7 menit saja ya. Kasus misalnya kalau di samping rumah seseorang itu memelihara guguk. Ya. Jadi guguk ini kan menggonggong. Ya. Kalau kambing kan mengembik. Kalau ayam berotek. Kalau gonggong itu suaranya kuat. Dan gonggongannya itu enggak hanya siang, misalnya malah dia sering gonggongnya malam misalnya. Jadi si guguk ini mengganggu. Berarti menimbulkan eksternalitas negatif. Nah, seandainya kalau Anda berpikir Anda nggak mau menyelesaikannya lewat aparat, misalnya Anda nggak mau melaporkannya ke RT, RW gitu, kayaknya kita bisa nyelesain sendiri nih gitu. Kalau ada tetangga kita yang seperti ini misalnya. Nah itu berarti kan menggunakan teori Coase. Nah sekarang kita uji
kita uji apakah kuasa teorem ini bisa menyelesaikan persoalan eksternalitas negatif. Nah, ini saya minta Anda berpendapat, coba Anda pikirkan gimana caranya dengan menggunakan kuasa teorem, sehingga akhirnya si pemilik guguk tadi dengan rela bersedia. Bersedia untuk tidak memelihara itu. Tapi bukan karena diatur oleh otoritas ya, bukan karena ada RT, ada RW, tapi Anda menyelesaikan sendiri persoalan. Sebagai tetangga dekat, Anda berinisiatif, masa sih nggak bisa diselesaikan nih si guguk ini gitu. Karena menurut teori sih ada namanya kuasa gitu. Nah, saya ingin Anda berpendapat sambil memikirkan caranya gimana teknisnya. Ya Kak, saya persilakan supaya nanti ini dicatat sebagai aktivitas. Ada yang ingin menjawab atau berkomentar, silakan. Bisa ditangkap pertanyaannya, Rani? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Ini saya stop screen saja ya, supaya layarnya penuh. Ada yang ingin berpendapat supaya mendapatkan aktivitas, nilai aktivitas ya? Silakan. Ini setiap yang menjawab itu dicatat sebagai aktivitas. Natasha, gimana penyelesaiannya? Menurutmu gimana? Kalau saya sendiri masih belum dapat, Pak. Ya. Gali, mungkin penyelesaiannya bisa melalui negosiasi antara kedua pihak, Pak. Si pemilik anjingnya itu sama tetangganya. Misal kan si tetangga pemilik anjing itu ingin adanya ketenangan, terhindar dari suara gonggongan anjingnya itu, mungkin si tetangganya itu bisa memberi kompensasi ke pemilik anjing. Itu, Pak, koreksinya. Ya bernegosiasi ya, intinya bernegosiasi. Negosiasinya gimana caranya tadi? Gali? Karena kan pihak yang menginginkan ketenangan itu si tetangga pemilik anjingnya, Pak. Mungkin bisa dengan memberi kompensasi ke pemilik anjingnya itu. Iya. Ya kalau tadi yang Gali katakan itu sangat bisa ya menyelesaikan. Betul, itu saya sepakat. Ya. Jadi tidak bisa kalau misalnya kita bernegosiasi sambil bilang saya terganggu dengan suara ini, jadi tolong guguknya dikasih masker masker dari besi gitu supaya nggak bisa menggonggong misalnya ya pasti yang punya guguk marah ya. Yuk, saya piara ini supaya mendengar gonggongannya kok gitu. Itu kan argumentasinya kan. Kalau saya piara guguk tidak menggonggong ya lebih baik saya piara ayam. Malah dia bisa berkotek gitu. Saya miara guguk ini supaya nanti kalau ada orang jahat dia bersuara gitu. Menyalak maksudnya menggonggong. Jadi negosiasinya batal kan kalau hanya mengejar supaya si pemilik guguknya ini mengkerangkeng dan menyumbat mulut. Saya yakin tidak akan bisa terjadi. Kalau mau membawa RT berarti bukan negosiasi. Berarti pendekatannya kan kekuasaan. Bukan negosiasi lagi tapi sudah pakai otoritas ya. Tadi konteks kita kan teorema apa? Kuasa teorem. Ya. Jadi bisa bernegosiasi. Jadi negosiasinya akan jalan kalau memang
misalnya kita sampaikan tadi seperti Gali bilang bahwa kita terganggu gitu ya. Jadi kami menginginkan supaya anjing ini dipiara di tempat yang lain. Gitu. Saya nggak punya rumah, ya sudah diberikan saja kepada orang lain misalnya. Nah, sebagai kompensasinya kan kita bilang berapa sih harga kemarin dia beli. Gitu. Jadi sama-sama saling memberikan penghargaan. Gitu. Kalau yang pemiliknya bilang ya saya beli sih 1 juta, ya udahlah ini 1.200.000 gitu ya. Kita lebihin malah karena pusing dengan suaranya misalnya ya, terganggu dan sebagainya. Nah kalau itu yang dilakukan itu terjadi, bisa. Itu baru bisa terjadi ya kemungkinannya. Tapi kalau menuntut orang lain untuk tidak boleh piara ini, piara itu, rasanya kalau pakai teorema kuasa nggak terjadi, kecuali pakai pendekatan kekuasaan. Memanggil aparat RT, RW, sambil didatangi, orang takut, khawatir kalau didatangi orang banyak kan, menimbulkan kegaduhan dan sebagainya, akhirnya nyerah. Tapi kalau itu yang dilakukan berarti kan terjadi hubungan yang kurang harmonis antara kita dengan tetangga. Yang kita harapkan adalah kita ingin memecahkan problem tapi win-win. Nah ini yang diinginkan di dalam teori ilmu ekonomi sebetulnya. Jadi memberikan kompensasi yang setara gitu, ya, dengan cara berbicara dan duduk bersama. Gitu. Nah ini solusi yang dikeluarkan oleh Koase, ya, seorang ahli yang mencoba untuk berpikir bisa nggak sih pemerintah nggak usah ikut campur urusan seperti ini. Gitu. Ternyata bisa, tapi tidak sembarang, tapi ada caranya. Gitu. Nah ini sama seperti tadi kasus fisherman tadi. Fisherman itu kalau fisherman-nya itu juga perusahaan besar, misalnya penangkap ikan yang besar misalnya ya. Kita ambil contoh gitu aja supaya ekstrem seperti itu. Ya barangkali karena dia tidak mau sulit-sulit, maka dia membujuk, gitu, membujuk supaya perusahaan baja itu mengurangi produksinya gitu. Dengan negosiasi. Sehingga akhirnya dia sudah hitung kalau saya keluarkan kompensasi sekian, maka perolehan pendapatan saya dari mencari ikan gitu, itu akan jauh lebih besar benefitnya dibanding cost-nya. Jadi hanya persoalan bahwa mengurangi laba saja, tapi tidak sampai rugi. Misalnya. Tapi kalau misalnya tidak dinegosiasikan malah rugi. Gitu. Karena produksi bajanya akan bertambah terus dari tahun ke tahun. Nah inilah sumbangan dari Koase, ya, seorang ahli yang mencoba untuk mencarikan solusi tanpa ada campur tangan pemerintah atau otoritas. Sehingga akhirnya masyarakat, dua masyarakat tadi ya, atau dua kelompok masyarakat tadi justru menjadi hidup dengan lebih saling menghargai. Gitu. Ya. Oke, itu saya kira itu betul tadi Gali. Ya. Oke, saya kira cukup ya. Ya. Kita cukupkan saja gitu ya. Mudah-mudahan kita nanti ketemu minggu depan dan juga dalam keadaan sehat ya, supaya kita bisa beraktivitas seperti biasa. Oke, saya kira itu ya. Saya akan kembali lagi nanti ke portal untuk mengisi daftar hadir dan juga apa tadi upload untuk screenshot yang tadi sudah diambil ya. Oke, saya kira itu. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.